Kita akan bahas contoh ke-31. Tentukan nilai dari 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per 2005 dikali 2006. Sebenarnya kalau kita lihat di sini setiap suku itu, jadi Bapak menyebut ini sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke 2005. Itu setiap suku punya pola apa kira-kira? Pasti punya pola ini kan, 1 per N dikali N ditambah 1. Benar atau tidak? Suku pertama, 1 per 1 kali Benar. 2. Nah, dan seterusnya. Nah, sebenarnya Ananda, kalau kita lihat soalnya kayak gini kan, ada pola di penyebutnya, kemudian dia mau dijumlahkan, ini kita sudah bisa menduga kira-kira soal seperti ini kemungkinan besar itu bisa memakai prinsip teleskopik. Nah, masalahnya prinsip teleskopik apa yang mau kita gunakan? Perhatikan. Di bagian bawah ini kan ada ini ya, ada pola ya di bagian penyebutnya n dikali n ditambah 1. Jadi, gimana caranya kita mengubah 1 per n dikali n tambah 1 ini menjadi a per n ditambah B per N ditambah 1. Idenya begini. Jadi setiap ini mau kita ubah ke bentuk ini. Setiap bentuk di ruas kiri mau kita ubah ke bentuk ruas kanan. Masalahnya nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa kita belum tahu. Jadi tujuan kita yang pertama kali adalah mencari nilai A dan nilai B. Ini mungkin kalau kalian baca diktat proses mencari nilai A dan B-nya nggak disebutkan. Nah sekarang perhatikan. Mencari nilai A dan B, kita bisa gunakan seperti ini. A per N, sorry. Jadi kan ceritanya 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan A per N ditambah B per N ditambah 1. Sekarang coba kalikan semua ruas dikali dengan N dikali N tambah 1. Apa yang kita punya? 1 sama dengan N tambah 1. A dikali bagus, A dikali N tambah 1 ditambah B kali N. B dikali N, bagus. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak? Nah, sekarang kan kita udah punya ini nih. Kita mau mencari nilai A dan B. Nah, mencari nilai A dan B sebenarnya tidak terlalu sulit kalau sudah sampai ke tahap ini. Caranya adalah, pertama, gimana caranya kita mencari nilai A? Artinya kita harus hilangkan nilai B-nya. Biar B-nya hilang, kita ambil jika N sama dengan 0. Jika N sama dengan 0. Jika N sama dengan 0, kita punya apa? 1 sama dengan A dikali 0 ditambah 1 ditambah B dikali 0. Nah, B dikali 0 berapa? 0. A dikali 1? 1. A. Maka kita punya nilai A sama dengan 1. 1. Nah, makanya N-nya harus diambil 0. Biar B-nya hilang. Nah, kira-kira kalau kita mau menghilangkan si A-nya, N-nya berapa kita ambil? 1. Berapa? Min 1. Bagus. N-nya min 1. Jika N-nya min 1, kita punya apa? 1 sama dengan A dikali min 1 tambah 1 ditambah B dikali min 1. Min 1 ditambah 1 adalah 0. 0 dikali A adalah 0. Maka kita punya 1 sama dengan B kali min 1 berapa? Min B ya? Min. Nah, artinya di sini kita punya nilai B-nya pasti sama dengan negatif 1. 1. Nah, karena nilai A dan B sudah diketahui, sekarang kita ubah soalnya. Jadi, tadi kan kita punya 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan A per N ditambah B per N tambah 1. Sekarang ganti nilai A dan B-nya. A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan min 1. Ya. Nah, ini kan ada dua buah tanda yang berdekatan nih, plus dengan min. Plus dengan min kalau dikalikan jadi apa? Min.
Nah, maka kita punya 1 per N dikali N ditambah 1 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1. Oke, sampai di sini nangkap nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya berarti 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1. Oh, enggak. Sampai di bagian ini dulu. Sebelum kita lanjutkan ke soal. Paham ya? Ngerti, Pak. Oke. Ya, Wan? Paham, Pak, paham. Oke. Nah, sekarang hubungannya sama soal apa? Di soal tadi kan kita punya ini ya. Kita punya yang pertama sukunya apa? 1 per 1 kali 2. Ya. Berarti kalau 1 per 1 dikali 2 bisa diubah jadi apa? 1 per 2. 1 per 1, bukan. Kurang 1 tak. Iya, 1 tambah 1, 2 ya. Ya. Nah, ngerti nggak? Kita pakai yang ini. Iya, Pak. Nah, selanjutnya berapa? 1 per 2 kali 3. Iya. 1 per 2 kali 3 berarti bisa kita ubah jadi 1 per 2 kurang 1 per 3. 1 per 3 dikali 4. 1 per 3 kurang 1 per 4. Kemudian dan seterusnya kita logikakan sama ya. Sampai nanti 2005-2006 ya. Ya, 1 per 2005. Nah, Ananda ini sedikit masukan ya. Kalau mau sampai 2005 dan 2006 kita bikin dulu yang ini. 1 kali 2004 kali 2005. Kita usahakan bikin 2 suku terakhirnya biar kelihatan polanya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ini terakhir 1 per 2005 kali 2006 sama dengan 1 per 1 per 2005 dikurang 1 per 2006. Oke. Nah, perhatikan di soal ini setiap suku kita apakan? Kita jumlahkan kan? Ditambah kan? Iya. Nah, kemudian yang di sini, lihat ini ada kelompok ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan juga yang ini. Jadi kita tambah aja. Nah, di ruas kiri kita punya apa? Mulai dari 1 per 1 kali 2. Ini ya, 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya tambah 1 per 2004 kali 2005. Sorry. Ditambah ya 1 per 2005 kali 2006. Ini ruas kiri ya. Berarti sama dengan ruas kanan. Nah, ruas kanannya apa? Ya tinggal kita salin ulang. 1 per 1 kali 2 sama dengan ini tadi kan. Berarti kita bikin 1 per 1 kurang 1 per 2 ditambah yang ini lagi. 1 per 2 dikurang 1 per 3. Iya, bagus. Ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah dan seterusnya 1 per 2004 dikurang 1 per 2005 ditambah 1 per 2005 dikurang 1 per 2006. Oke, sampai bagian ini paham? Paham. Paham, Pak. Ada yang bisa kita hilangkan nggak di sini? Apa? 1 per 2 tambah 1 per 2 kan 1. Ini kan 0 ya? Hati-hati, ini 0. kurang. Ini 0 kan? Iya. Nah, ini 0 juga nggak? Iya. Nah, ini 0 terus nggak? Iya. Yang ini 0. 0. Nah, berarti sisanya apa? Tinggal 1 per 1 dikurang 1 per 2006. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 1 kali 2006 ya. Iya. Nah, ini jadi 1 kali 2006 dikurang 1 kali 1. 1 dikali 2006 adalah 2006. 2006 dikurang 1 per 2006. Jadi jawabannya berapa? 2005 per 2006. Iya, itu dia. Oke.